langkah seperti apa yang akan kita lakukan khususnya di Sumatera Barat pasca gempa? Mungkin yang tercatatnya yang sedikit, tapi sejak zaman Tuanku Imam Bonjol ada catatannya dengan batu sandi yang bulat, bulat lonjong. Sehingga ketika gempa dia bahwa konstruksi bangunan ini paling utama ditangani. Tapi kaji cepatnya itu jangan sampai ditumpuk di sudut ruangan juga. Halo Sobat Interest, di mana saja berada, gempa berkekuatan 6,1 telah meluluhlantakkan dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pasaman dan juga Kabupaten Pasaman Barat. Gempa tersebut banyak menimbulkan korban jiwa dan merusak bangunan milik warga maupun milik pemerintah. Nah, langkah seperti apa yang akan kita lakukan khususnya di Sumatera Barat pasca gempa berkekuatan 6,1 ini? Sekarang bersama kita sudah hadir Bapak Ade Edward. Beliau adalah ahli geologi, pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Barat, dan juga mantan Kepala Pusdalop Penanganan Bencana Gempa Besar 2009 lalu. Kita langsung saja dengan Pak Ade. Pak Ade, bagaimana Pak Ade melihat pasca gempa 6,1 ini, Pak Ade? Ya, kita lebih baik selalu itu mengambil pembelajaran dari yang sudah terjadi untuk bagaimana lebih baik ke depan. Itulah tanda orang yang bisa bersyukur, yang pandai mengambil hikmah dari yang sudah terjadi sebagai pembelajaran untuk kebaikan masa datang. Nah, pembelajaran sebetulnya gempa 2009 sudah ada pembelajaran paling baik, sangat-sangat strategis ya, bahwa yang membunuh itu bukan gempanya, tetapi adalah bangunan yang tidak aman. Oleh sebab itu, bangunan ini menjadi kunci utama mitigasi di dalam menghadapi ancaman gempa. Nah, sebentar, Pak Ade gempa kemarin datang langsung ke Pasaman dan Pasaman Barat? Datang langsung. Seperti apa Pak Ade melihat? Seperti apa Pak Ade melihat rumah-rumah yang rusak karena gempa ini? Rumah yang rusak karena gempa itu adalah rumah-rumah dengan versi lebih modern ya, dengan batu bata, tetapi dibangun tidak menggunakan kaidah-kaidah konstruksi struktur bangunan yang aman gempa. Oleh sebab itu kita lihat rata-rata ya rumah yang hancur, yang rusak itu adalah rumah yang dibangun dengan tembok, tapi konstruksinya tidak baik. Ya. Nah, sementara rumah-rumah kayu yang dibangun oleh masyarakat dengan konsep-konsep tradisional itu bertahan, ya, tidak ada yang cedera. Ya. Itu yang pasti rumah aman gempa. Salah satunya seperti yang hasil liputan kita di daerah Tinggam Kajai itu, Pak De. Ya. Itu perkampungan yang sudah tua dengan bangunan-bangunan kayu. Ternyata tidak satupun rumah kayu itu yang rusak, hanya tonggak bergeser dari batu yang ada di bawahnya. Sementara rumah yang terbuat dari batu bata itu umumnya rusak. Nah, artinya apakah dulu memang daerah Pasaman ini sudah pernah dilanda gempa, atau memang itu adalah kearifan lokal masyarakat untuk menghadapi gempa zaman dulu, Pak De? Ya, itu bahwa masyarakat itu pasti akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya, kehidupannya itu. Nah, disitulah kearifan lokal daerah itu dari zaman dulunya juga sudah gempa. Ya, mungkin yang tercatatnya yang sedikit, tapi sejak zaman Tuanku Imam Bonjol ada catatannya, tahun 1600-an ada catatannya, dan sehingga tidak salah masyarakat juga menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungannya. Nah, keluarlah konsep bangunan aman gempa bagi masyarakat itu dalam menghadapi tantangan hidup di daerah rawan gempa. Walaupun mereka tidak tahu itu patahan apa, bagi mereka tidak masalah. Yang penting daerah dia sering gempa. Ya, akhirnya para pemikir-pemikir zaman itu menemukanlah konsep bagaimana membangun bangunan aman gempa. Itulah turun-temurun menjadi kearifan lokal, menjadi kekuatan bagi masyarakat selama ini. Nah, persoalannya kan peralihan teknologi. Nah, ya, ke bangunan batu tanpa dibekali kemampuan membangun konstruksi bangunan beton batu bata yang baik. Nah, tanpa ada kemampuan itu, sementara yang kearifan lokal sudah punya peninggalan dari orang tua mereka, bangunan kayu memang secara material itu aman terhadap goncang gempa. Tetapi yang paling penting adalah konsep batu sandinya itu. Nah, ini yang terus kita sejak gempa 2007 terlalu kita sampaikan, konstruksi batu sandi.
Nah ini yang harusnya dimodifikasi kepada konsep bangunan modern. Ada bangunan modern yang sudah menerapkan itu? Sebetulnya di luar itu sudah. Jepang itu di mana-mana di Eropa mengembangkan yang namanya dikenal teknologi base isolation. Ya, bangunan peredam, isolasi itu pembatas. Jadi getaran itu tidak sampai ke bangunan. Ya, sebangsa peredam. Nah, itulah dengan teknologi masyarakat itu dengan batu sandi yang bulat lonjong, sehingga ketika gempa kemudian dia membatasi kerusakan itu di bumi, tidak menerus ke bangunan. Jadi itulah nah dengan teknologi baru, karena memahami pentingnya batu sandi itu, ya teknologi juga di mana-mana menemukan base isolation namanya. Jadi konstruksi bangunan itu dipisahkan dengan bumi. Jadi seperti ibarat mobil itu pakai shock breaker. Jadi dia mengikuti getaran gitu? Iya, dia menjadi peredam. Peredam ya? Makanya kalau mobil tidak pakai shock breaker, coba kayak gerobak kan? Iya. Satu getaran di bawah, satu kita terima. Tapi kalau pakai pakai peredam, itu satu getaran di bawah mungkin 0,1 sampai di kita. Nah ini yang harus dimodifikasi ya dengan konsep bangunan modern. Nah itulah dengan karet, kalau yang base isolation itu ya. Dan ini sebetulnya juga zaman Belanda sudah diakomodir. Bangunan Belanda itu yang dari kayu, ya dari batu, itu menggunakan base isolation di bawahnya. Nah itu juga kita temukan ketika gempa Maret 2007. Ada 2 bangunan di Koto Gadang, satu Masjid Nurul Iman hancur. Hancur, betul. Sementara bangunan kuning di seberangnya kayu dengan batu sandi, tapi itu bangunan Belanda. Aman ya? Patahan itu lalu di kolong bangunan itu. Masuk ke masjid, ya lantainya jebol. Walaupun berada pas di patahan, tapi dengan teknologi batu sandi base isolation itu aman, bangunannya lebih aman dan lebih melindungi terhadap penghuninya. Nah ini yang bikin aneh juga Pak De. Dari beberapa warga yang rumahnya rusak itu menyebutkan bangunan rumahnya itu paling dibangun setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang lalu. Sementara sejarah gempa di Sumatera Barat ini kan mulai dari 2009, kemudian gempa di Batipuh, dan beberapa gempa lagi, itu kan sudah semacam warning agar membuat bangunan yang ramah gempa. Nah, kembali tadi kata Pak Ade itu kan bukan gempanya yang membunuh kan, iya, bangunannya. Bangunannya. Ya. Nah, sementara kata Pak Ade tadi gempa di Pasaman ini sudah lama. Artinya sekarang ini masyarakat sepertinya lupa kalau daerah mereka daerah rawan dan membuat bangunan tidak ramah gempa. Itu kira-kira kenapa itu Pak De? Ya ini sebagai koreksi bagi kita semua ya. Di Indonesia, bukan hanya Sumatera Barat, bukan hanya Pasaman, di Indonesia. Persoalannya sebetulnya warning, peringatan, arahan itu sudah sejak lama. Ya, terutama pasca gempa tsunami Aceh 2004 itu mitigasi sudah menyadari ya bahwa konstruksi bangunan ini paling utama ditangani. Nah, tapi diabaikan. Deklarasi Padang itu berkumpullah sebuah seminar internasional membahas bagaimana ancaman gempa dan tsunami di Sumatera waktu itu tahun 2005 tanggal 2 Februari menghasilkan deklarasi Padang. Deklarasi Padang. Ya. Bunyinya yang poin penting bahwa jangan kita sibuk saja fokus ngurus ancaman gempa tsunami yang dari samudra. Jangan kita sehingga abai dengan ancaman patahan Sumatera. Ya, yang di Sumatera, gempa darat. Ya, itu satu yang disampaikan. Kedua, konstruksi bangunan. Itu 2005 sudah disampaikan sebuah deklarasi para ahli gempa dan tsunami dunia di Padang 2 Februari tahun 2005 menghasilkan sebuah deklarasi. Ya, bangunan ini bagaimana masyarakat itu ditingkatkan kualitasnya. Tukang-tukangnya dilatih. Karena kan tidak mungkin tukang itu semuanya insinyur sipil. Iya, betul. Ya, nama tukang. Nah, tukang di kampung tidak mungkin dia kuliah sipil dulu. Kan itu teknik-teknik praktis biasa diajarkan ke tukang-tukang. Ini kolomnya, ini harus begini, secara teknis adukannya, penggunaan material dan lain-lain. Ya. Yang kedua adalah penataan ruang. Ya. Bahwa sebagian besar, terutama Sumatera Barat, kota-kota besar, kota-kota kabupaten di Sumatera Barat itu berada di jalur patahan Sumatera. Ya. Di intinya betul, sebut aja Lubuk Sikaping, kota Lubuk Sikaping. Ya, kota Bukit Tinggi, kota Padang Panjang, kota Solo, lalu ibu kota kabupaten Sebentar Solo. kita potong Pak De. Dan Muara Labu. Sebenarnya di Sumatera Barat ini berapa patahan sih? Ini yang
segmen utama patahan Sumatera itu ada 7 dari utara ke selatan. Ya. Nah, kalau yang gempa Solok 2007 itu, Maret 2007 itu hanya 2 patahan yang sekaligus. Yaitu segmen patahan Sumani dan segmen patahan Siano. Ya. Ya. Itu daerahnya dari mana ke mana itu? Daerahnya dari Palupuh, yang dari Palupuh batas Bonjol, yang segmen Siano itu terus ke arah selatan, ya, menyusur sisi utara, sisi timur Danau Singkara, Pombilin, sampai ke Pasar Sumani. Nah, yang segmen Sumani sendiri mulai dari Batipu. Ya, jadi Batipu ini ada 2 patahan segmen ini. Ada Siano, ada Sumani. Ya, dari Batipu terus ke barat atau selatan Danau Singkara, lewat Malalo tuh pinggir, teruslah ke Kota Solo, Lubuk Selasi, Danau Diateh, teruslah ke air dingin, bertemulah dengan segmen Suliti yang terus ke Solok Selatan, sepanjang Sungai Suliti itu kalau di Solok Selatan. Itu yang utama tuh, utamanya. Yang di Pasaman Barat ini banyak sekali patahan Sumateranya. Rasanya paling kaya Pasaman ini, patahan Sumatera. Ada segmen Siano ada di sana, Angkola ada di sana, Barumun ada di sana. Dan yang terbaru kata BMKG patahan Talamau, segmen. Ya, itu turunan dari patahan Sumatera. Patahan Sumatera itu tidak satu, ribuan patahan-patahan, ya, hingga dikelompokkan sebuah zona. Jadi segmen itu sebuah zona patahan. Ya, ada yang utamanya, primer, sekunder, tersier, ada bertingkat, ada grade-nya itu. Dari yang besar, yang utama sampai yang kecil, itu satu zona. Kalau dari kajian Pak De, dari survei yang Pak De lakukan, berapa kabupaten kota di Sumatera Barat yang rawan gempa darat ini, Pak De? Itu sudah ada kajiannya, mulai dari yang dilakukan nasional, itu melalui tim 9, ya, zonasi kegempaan Indonesia yang sudah direvisi 2 kali, sudah ada. Sumatera Barat juga sudah menyusun, sudah melakukan kajian yang dibantu oleh UNDP. Ya, kajian risiko bencana Sumatera Barat. Sudah ada zonanya, berapa kecamatannya, nagarinya, berapa jumlah penduduk. Nah, itu sudah ada. Tahun berapa itu? Itu tahun-tahun pasca 2009? Rasanya kajian risiko bencana pasca 2009. Tapi kajian total itu, hasil kajian itu dipraktekkan atau diberlakukan nggak? Atau hanya disimpan di arsip aja? Saya lihat sekarang itu tertumpuk saja. Padahal itu dibiayai mahal-mahal. Tertumpuk saja tuh. Saya lihat di dokumennya itu, di tempatnya itu ya tertumpuk aja, terpojok, udah terbuang-buang. So, kopinya juga saya cari. Mudah-mudahan masih ada. Padahal kajian luar biasa ya, dan untuk menyelamatkan masyarakat. Mahal sekali. Itu untuk kajian risiko bencana Sumatera Barat. Dokumen itu dibiayai oleh UNDP. Kita tidak mampu membiayai itu. Kalau seandainya kajian itu dipraktekkan, itu mitigasi kita luar biasa. Karena di situ langkah mitigasi segala macam ada. Dan dari kajian risiko bencana disusunlah rencana aksi pengurangan risiko bencana Sumatera Barat. Dokumennya juga saya tidak tahu sekarang di mana. Ini sebuah koreksi bagi kita bersama, supaya kita lebih serius mengurus mitigasi. Bahwa kita sudah meratifikasi kerangka aksi Hyogo, bahwa titik berat penanggulangan bencana itu bukan di rehab rekon, bukan di tanggap darurat, tetapi titik beratnya di pra bencana. Supaya risiko bencananya kecil, korbannya kecil. Nah, termasuk bantuan-bantuan juga. Ya, kita juga, saya terus terang koreksi juga nih. Kita membantu itu setelah orangnya meninggal, setelah bangunannya runtuh. Harusnya sebelum kejadian udah ada antisipasi ya. Lagi kita membantu tuh sebelum bencana kita bantu. Nah, ini teman-teman, yang bergerak di mitigasi, ya, ada PMI. PMI itu cukup bagus mitigasinya. Sebelum bencana sudah bekerja. Sosialisasi, pelatihan tukang, dan lain-lain. Supaya kita, kan ada pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita nih kerjanya ngobati aja. Udah sakit baru diobati. Harusnya dicegah. Itu pun kalau obatnya manjur ya? Ya, itu obatnya manjur. Nah, makanya kita himbau, kita tidak bosan-bosan, mari kita pro mitigasi. Supaya kita tidak gelagapan ketika kejadian itu datang. Nah, sekarang kejadian ini sudah terjadi. Ke depan bagaimana? Ke depan seperti apa mitigasinya?
Pertama, kita bagaimana menangani korban ini sesegera mungkin agar kembali ke kehidupan normal. Nah, kalau COVID kan new normal kan, ini juga new normal. Budaya hidup aman di daerah gempa juga kita harus bangun lagi. Artinya budaya hidup di daerah rawan gempa kemarin itu hilang di sana. Bangunannya sembarang saja. Ya, betul. Nah, ini kita perbaiki bangunannya. Makanya bangunan bantuan rehab reko nanti itu harus bangunan sehat dan aman gempa. Oke. Ya, ada program kita bedah rumah bangunan sehat, tidak cukup untuk Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat itu bedah rumah bantuan untuk masyarakat kurang mampu, untuk rumahnya sehat dan aman bencana. Ini harus kita tambahkan. Kedua, pelatihan-pelatihan terhadap tukang-tukang di kampung itu harus segera, karena mereka akan segera membangun ini. Nah, pelatihan-pelatihan itu, program pelatihan. Ya, jadi jangan sampai kita abaikan, kita cenderung ke materialistik, bahan bangunan segala macam, tapi dia tidak dibekali dengan ilmu bagaimana membangun yang baik. Makanya sebetulnya program itu ya ada keseimbangan antara materi dengan peningkatan kapasitasnya, pendidikan pelatihan. Jadi jangan diabaikan pendidikan pelatihan untuk tukang. Nah, ini perlu. Nah, sambil sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya Pasaman, seluruhnya sekalian yang terancam gempa tuh sekaligus semuanya kita tingkatkan kapasitasnya. Di daerah-daerah yang tadi disebutkan itu ya? Ya, Pasaman, Pasaman, masuk Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batipu sampai ke Solok Selatan tuh rawan gempa semua. Kita nggak tahu tuh 5 detik lagi di mana gempa, kita nggak ada yang tahu. Artinya kalau misalnya masyarakat akan membuat bangunan baru, harus memperhatikan yang tadi Pak De ya? Betul, sebetulnya sudah ada tuh di internet, itu siapa yang pihak mana yang berkompeten mengawasi itu, atau memang perlu diawasi untuk pembangunan rumah-rumah baru ini? Ya kan sudah ada IMB di kita itu kan sudah ada izin mendirikan bangunan tuh untuk apa? Artinya IMB diberikan kalau misalnya rumah ini sudah oke. Jangan asal bangun-bangun. Tidak hanya konstruksinya, di mana tempatnya. Jangan sampai di bawah tebing. Nah, kira longsor. Untung saja kemarin rasanya tidak ada rumah yang kena longsor. Nah, itu kearifan lokal. Tidak ada. Yang meninggal karena longsor itu ada karena dia di ladang. Nah, ini masyarakat itu sudah. Ini kawasan ini aman longsor, banjir bandang. Karena di situ memang itu bekas banjir bandang zaman purba. Tidak sekarang aja banjir bandang. Makanya itu batu besar-besar di mana-mana. Itu adalah bekas banjir bandang zaman purba dulu. Nah, kalau ada juga orang di lapangan di Pasaman itu bilang direlokasi. Jadi tempat hunian warga sekarang ini direlokasi ke tempat lain. Pak De setuju nggak? Karena daerah sekarang ini rawan gempa. Iya, tergantung keadaannya. Apakah pemukiman lama mereka itu rawan kalau rawan gempa ya udah jelas. Tapi kan tidak mungkin semua rawan gempa kita pindah sepanjang tempatan Sumatera. Ya kita harus yang tadi itu ya berdampingan dengan ancaman bencana itu. Bagaimana kita hidup aman di dalam daerah gempa. Selagi bisa kita hadapi. Nah ya, kita mitigasi. Kalau tidak bisa, baru pilihan terakhir relokasi. Ya. Tapi kalau selagi bisa, nah ini secara kearifan lokal saya melihat secara umum, memang secara detil sekarang tim dari Badan Geologi sedang melakukan kaji cepat di sana. Kebetulan saya ketemu dengan tim yang sedang berada di titik-titik itu, memetakan itu. Kajian akan membuat lagi sebuah rekomendasi mana daerah yang aman, mana yang tidak. Nah, kita tunggu hasilnya, apakah perlu relokasi atau tidak. Nah, itu berdasarkan kajian yang benar-benar kaji cepat namanya, terhadap ancaman bencana berikutnya. Nah, di dalam kaji cepat sebuah standarnya SOP-nya, begitu terjadi bencana dilakukan kaji cepat. Kaji cepat sekarang ini, kemarin ini harusnya hari kedua sudah kaji cepat, sudah selesai. Pertama korbannya, kemudian menghadapi ancaman bencana susulannya. Nah, sehingga di dalam berakhir ini kita sudah tahu di mana pemukiman ini aman nggak untuk banjir bandang, longsor dan lain-lain, dan itu lokasi. Tapi untuk keamanan gempa, konstruksi bangunannya. Tapi kaji cepatnya itu jangan sampai ditumpuk di sudut ruangan juga nanti, Pak De. Nah, tergantung. Tim kaji cepat ya kan mengeluarkan rekomendasi. Apakah rekomendasi ini ditindaklanjuti atau tidak, ya tentu yang berwenang nanti. Itu pemerintah kabupaten, provinsi atau dari Kementerian SDM? Enggak, maksudnya yang akan menerapkan itu? Iya, tentu bersama-sama, mulai dari BNPB, BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota, bersama jajarannya. Kan badan BPBD, BNPB itu kan sebangsa
unit tugas koordinasi yang akan mengkoordinasikan dinas-dinas teknis lainnya, PU bagaimana contohnya kan, salah satu. Nah kemudian juga ada ahli-ahli yang terhimpun ada di asosiasi ahli, ikatan ahli apa, ahli konstruksi segala macam, atau perguruan tinggi yang ahli itu jangan ahli-ahlian ya, kita tegas-tegas saja. Yang ahli artinya dia pernah mengerjakannya dengan baik. Tapi kembali seperti kata Pak Ade tadi, sibuknya itu setelah bencananya. Nah ini sibuk sebenarnya. Saya tadi malam juga ketemu salah satu. Saya tanya, sekarang sudah punya Anda belum konsep bagaimana bangunan aman gempa murah, dibangun dengan cepat? Ya belum. Nah sekarang mana dia? Siapa yang harusnya? Ya para peneliti lah, mana dia? Ya kalau nggak ada, kita adopsi aja di luar. Di luar negeri, di luar itu kan maksudnya kita kan berpikiran global, bertindak lokal. Ya, konsep-konsep bangunan aman gempa dunia itu sudah ada. Misalnya konstruksi ferrosemen, murah, cepat dibangun, dan tidak boleh lagi kerajinan tangan membangun itu zaman sekarang. Kapan mau selesai Malepo kerajinan? Semuanya fabrikasi, tinggal pasang dan kualitasnya teruji, seragam. Nah, jadi konsep membangun ke depan kita untuk replekon di sana otomatis harus fabrikasi dengan teknologi-teknologi maju, tetap materialnya setempat, ya murah, cepat dikerjakan. Ya, satu unitnya murah. Kalau dia cepat dikerjakan, cepat selesai dan tidak boros. Jangan sampai kebanyakan bayar upah. Materialnya untuk material itu cuma 30%, yang 70% untuk upah. Artinya yang dinikmati masyarakat cuma 30% bangunan itu kan. Yang lain buat upah. Kalau bisa tuh 80% tuh untuk material bangunan, untuk bangunannya 20% upah. Solusinya ya fabrikasi. Fabrikasi ya? Oh, iya, fabrikasi kan cuma perlu berapa orang bisa bikin ribuan rumah, tinggal pasang-pasang. Zaman sekarang ya fabrikasi. Ketinggalan zaman tuh kalau masih manual ya, lepo-lepo, tidak ada lagi susun-susun batu bata. Rasanya tidak zamannya lagi sekarang. Siap. Ya, apalagi sekarang ada teknologi beton ringan segala macam, baja ringan segala macam. Mudah sekali itu. Nah, bagaimana merancang? Harusnya bangunan aman gempa sekarang itu lebih murah lagi daripada ketika gempa 2009. Oke, Pak De. Terima kasih, Pak De. Baik. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Ade Edward. Intinya, lakukan mitigasi terlebih dahulu. Jangan hanya mengobati, tapi pencegahan yang diperlukan. Dan tentu saja bangunan rumah, khususnya di daerah yang rawan gempa, harus juga mengikuti kearifan lokal yang sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Demikian dialog interest hari ini. Sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh. Iya. Mantap, Ade. Minum, Ade. Woi.